PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Selasa siang 14 November 2023 menyerahkan bantuan dana hibah kepada 7 organisasi kemasyarakatan Nganjuk. Bantuan dana hibah tersebut digelar di Aula Merah Putih Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. Bantuan dana hibah dengan total anggaran 415 juta rupiah ini diberikan kepada 7 organisasi kemasyarakatan dengan perincian sebagai berikut. Poin pertama, dana hibah senilai 100 juta diberikan kepada Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk. Poin kedua, PC Gerakan Pemuda Ansor sebesar 75 juta. Poin 3, FKUB Kabupaten Nganjuk sebesar 75 juta. Poin 4, Yayasan Gorontologi Abioso sebesar 75 juta. Poin 5, PSMTI Kabupaten Nganjuk sebesar 50 juta. Poin 6, Senkom Mitra Polri sebesar 25 juta. Poin 7, PC Senam Tera Indonesia Nganjuk sebesar 15 juta rupiah. Untuk proses NPHD penandatanganan antara Bapak sekalian dengan kami di Pergub sudah disampaikan karena ada perlimpahan wewenang dari Kepala Daerah ke kami, sehingga nanti untuk penandatanganan NPHD cukup saya dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah proses ini selesai penandatanganan kami dengan Bapak Ibu sekalian, nanti dilanjutkan proses penyerahan buku rekening dan juga nanti ada simbolis penyerahan plakat nominal untuk masing-masing ini. Hadir dalam penyerahan dana hibah Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Muhyasin, Kepala Kesbang Pol Nganjuk Imam Ashari, dan perwakilan Ormas di Kabupaten Nganjuk. November 2023, kita dapat melaksanakan penyerahan bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan tahun 2023 di Aula
Merah Putih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali seluruh rangkaian acara ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan keinginan kita masing-masing. Mohon izin kami memandu dengan tata cara agama Islam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa wasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhasinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik Engkau wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan taufik hidayah serta karunia-Mu yang telah Engkau berikan. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini hari Selasa tanggal 14 November 2023 kami berkumpul dalam rangka penandatanganan NPHD, bantuan hibah kepada segenap ormas kemasyarakat Nganjuk ini. Untuk itu berilah kami keberkahan agar kami dapat melaksanakan program masing-masing dari organisasi ini dengan baik dan benar. Bantuan hibah ormas yang akan diserahkan oleh PJ Bupati Nganjuk kepada Bapak Sri Handoko Taruna, SSTP, MSI, disilahkan. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna langsung menyerahkan bantuan dana hibah kepada 7 perwakilan ormas di Kabupaten Nganjuk.
sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. Kepada yang terhormat Bapak Imam Azhari SOS, disilakan. Dalam laporannya, Kepala Kesbang Pol Nganjuk Imam Azhari mengatakan, dana hibah kepada ormas ini merupakan agenda tahunan Kesbang Pol untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Imam Azhari mengatakan dalam kurun waktu kurang lebih minggu ini, bantuan dana hibah ini akan masuk ke rekening masing-masing ormas yang menerima, sehingga segera dilaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat sesuai ADART-nya ormas. Kesbang Pol mendapatkan kucuran dana hampir 30 miliar. Kemarin Bapak Ibu sekalian pada waktu evaluasi penyerapan TEPRA di Jogja itu kita ranking 2. Terus kemarin di Pemda Kabupaten Nganjuk kita ranking 50, paling terakhir. Soalnya kita ada tambahan sekitar 30M yang sekitar 27, sekian M itu untuk NPHD Pilkada Kodim Polres, untuk yang 400 sekian itu untuk kita yang hari ini kita laksanakan, dan juga Bapak PJ di PAK ini kita ada satu kegiatan besar yaitu Wasbang yang kemarin sudah dilaunching oleh beliau Bapak PJ Bupati di Kecamatan Bantul, dan juga sekaligus penandatanganan NPHD beliau dengan Ketua KPU dan Bawaslu. Dan juga ada satu lagi kegiatan kami kerjasama dengan Kejaksaan Pak Kajari, pembinaan pakem aliran kepercayaan di Kabupaten Nganjuk. Jadi ada 4 kegiatan besar di Kesbang Pol, dan ini Bapak Ibu sekalian harus kita laksanakan dan realisasikan secepatnya. Soalnya waktu kita juga sangat terbatas, dan alhamdulillah baik untuk yang NPHD untuk kegiatan pilkada yang 40% sudah ditandatangani oleh beliau, dan juga ketua masing-masing ketua baik KPU maupun Bawaslu. Insya Allah minggu ini bisa masuk rekening masing-masing. Kami belum bisa mengajukan pencairan ke BP2KD Bapak, karena kami masih menunggu norek dari KPU. Kalau ya dari KPU, kalau dari Bawaslu insya Allah sudah. Kami kalau dari KPU sudah menyerahkan norek ke kita, nanti akan segera kita proses. Dan insya Allah semuanya sudah clear. Insya Allah nanti minggu ini semuanya sudah masuk di rekening Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa dilaksanakan kegiatan masing-masing ormas ini. Jadi itu Bapak PJ Bupati sekilas informasi dan juga beberapa program kegiatan yang ada di Kesbang Pol Kabupaten Nganjuk. Dan kami juga melaporkan bahwa untuk wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di 20 kecamatan, kita sudah melangkah sampai ke 11 kecamatan. Kami kurang 9 kecamatan, insya Allah akan kita selesaikan minggu ini semuanya, sehingga karena kita waktu juga terbatas, insya Allah minggu ini semuanya sudah untuk kegiatan Wasbang di kecamatan di Kabupaten Nganjuk bisa kita laksanakan. Demikian Bapak PJ Bupati dan juga terima kasih Pak Inspektor. Kemarin betulnya beliau ini yang menelpon ke kita, Pak PJ Bupati menghendaki bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu Bapak sekalian. Itu Bapak yang perlu kami sampaikan, dan saya itu malu Bapak. Jadi saya undang sekali aja, AC-nya kurang dingin sehingga kita di sini tuh goblok semua. Jadi sebetulnya ini kan kegiatan kita tiap tahun. Jadi tiap tahun kita memberikan hibah kepada beberapa ormas yang ada di Kabupaten Nganjuk, dan sebetulnya kita itu sudah sangat sering mendorong kepada ormas-ormas yang ada yang sudah berbadan hukum, sudah disahkan oleh Kemenkumham untuk mengajukan hibah. Sehingga program pemerintah ini yang jelas kan kita tidak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi apalagi kemarin kita mengajukan dari di
Dewan, kemarin ada perda inisiatif itu masalah wawasan kebangsaan. Nah, di situ di dalam pasal 7 kalau nggak salah kan disebutkan bahwa pemerintah bisa menggandeng ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk sama-sama memberikan wawasan kebangsaan. Jadi ormas-ormas yang di Kabupaten Nganjuk betulnya sudah kita dorong untuk mengajukan hibah sehingga dana hibah tersebut bisa dimanfaatkan misalkan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat kita, kepada para anak-anak didik dan lain-lain, itu kita dorong betulnya. Jadi dari sekian ormas yang ada di Kabupaten Nganjuk ini kemarin sudah kita usulkan dan alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan untuk penandatanganan NPHD. Kita harapkan minggu ini, kita harapkan Jumat sudah bisa masuk ke rekening masing-masing, ya, sehingga mereka segera bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ada di ADART-nya masing-masing ormas yang mendapatkan bantuan hibah. Sementara itu, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna mengatakan nonton dana hibah ini merupakan dukungan dari pemerintah daerah kepada ormas untuk memberikan wawasan kebangsaan atau hal-hal positif masyarakat Kabupaten Nganjuk serta pembangunan daerah Nganjuk. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko berharap bantuan hibah ini bisa terus berjalan dan membantu masyarakat Kabupaten Nganjuk. Untuk itu dirinya meminta agar tidak disalahgunakan, sebab hibah ini sumbernya dari APBD. Agar nanti 2024 dalam menjalankan tugas kami, tugas ini benar-benar sudah dengan data yang terbarukan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua izinkan kami menyampaikan kemarin kami juga sangat berupaya sih memang Bapak, kita kan sudah ada beberapa aktivitas termasuk pemberian hibah. Hibah ini akan lebih elok kalau kita acarakan walaupun sederhana, walaupun sebenarnya dengan demikian saya juga tahu apa yang menjadi permasalahan bagi saya kalau di Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, saya kalau di Jakarta ini sebenarnya saya sama seperti Pak Imam. Kalau di Jakarta namanya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan. Sebenarnya sama, Kesbangpol di Jakarta. Tapi berubah, kami itu satu-satunya unit yang menyelenggarakan perusahaan pemerintahan, amanat undang-undang pemerintah daerah 2014 nomor 23 ini, undang-undang itu ada klasifikasi pemerintah. Jadi urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu yang didesentralisasikan, dan urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui instansi vertikal. Hari ini ada satu urusan sejak tahun 2014 itu yang namanya urusan pemerintahan. Itulah kami, saya dan Pak Imam. Kalau dulu yang ngurusi tentang kesatuan bangsa, kalau dulu yang ngurusin bagaimana di saat terjadi konflik itu ada pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh yang lain, kami hadir. Yang terjadi juga sama ternyata antara Jakarta sama Nganjuk. Di Jakarta anggaran kami juga sama. Kalau dilihat secara unit eselon 1, kami juga sekitar hampir 200-an miliar. Semua kaget, besar sekali. Pol kuning. Tapi ternyata 130-an lebih adalah untuk hibah bantuan keuangan partai politik. Iya, itu sudah lewat. Terus habis itu juga ada aktivitas yang seperti tadi nih, hibah lainnya, sehingga operasional sebenarnya juga sama kita sama. Momen kali ini kami cuma berkeinginan ada satu silaturahim. Di saat kita ketemu gini, Bapak bisa mengerti atau mengenal kami, dan kami juga bisa tahu Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin keterbatasan saya bisa, kalau tidak ada event seperti ini, kami juga kadang susah untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikutnya, kami berterima kasih dengan Kesbangpol yang langsung menyiapkan dan hari ini dilakukan penandatanganan NPHD terhadap 7 organisasi kemasyarakatan yang menurut kami ini menjadi prioritas, dan sebenarnya saya tahu betul harusnya masih banyak lagi yang harus kita lakukan,
masih banyak lagi yang harus kita kerjakan, termasuk bagaimana memberdayakan ormas, bagaimana ormas ini juga bisa membantu peran-peran pemerintah. Oleh karenanya hari ini ya dengan segala keterbatasan, tadi Pak Imam juga sudah sampaikan, sekian 27 ya kan, 27 untuk MPHD pemilu yang wajib ditandatangani sebelum tanggal 10 dan nanti wajib juga harus sudah tertransfer 14 hari kerja. Itu kamu sudah dapat edarannya gitu, sehingga kami harus menjalankan. Dari situ ini ada untuk Bapak Ibu sekalian sudah sekitar 400-an, jadi memang sangat kecil dan itu terus ada gaji di dalamnya. Tidak. Kalau di sini nggak ada. Kalau kami tadi yang kami sebut dengan termasuk gaji dimasuk unit responsibilitas, sehingga ini menjadi sebuah tantangan. Ke depan kami berharap nantinya ada perhatian yang lebih dan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait apa yang menjadi di masyarakat, apa yang menjadi keperluan masyarakat kita yang memang perlu harus kita tangani. Dan kami tahu betul, kami percaya betul Bapak Ibu adalah mewakili organisasi kemasyarakatan yang pastinya secara kinerjanya juga akan membantu tugas kami. Kami tidak akan berpanjang lebar, kami mohon waktu untuk menyita waktunya, apalagi di siang hari ini. Biasanya kayak kita Bapak Ibu mungkin bisa beristirahat, harus ke Kespan dalam beberapa waktu. Apalagi kami tadi terlambat, mohon maaf. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu langkah mungkin sudah sering juga dilakukan, tapi ini merupakan langkah awal yang baik di saat kita ada penandatanganan NPHD dan Hibah Ormas untuk tahun 2023 ataupun aktivitas nantinya yang bisa dilakukan Ormas. Ini salah satu dukungan pemerintah bagi Ormas untuk melakukan mungkin hal-hal yang positif yang ada di masyarakat kita. Salah satu memang kita percaya betul bahwa hari ini kerja pemerintah itu nggak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi ada hubungan atau sinergi dengan beberapa stakeholder. Oleh karenanya kami menyebutnya hubungan ini adalah hubungan pentahelix antara pemerintah, ormas, lembaga pendidik, pers, dan segala macam. Ini adalah salah satu upaya kita juga dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk total sendiri yang menerima Pak, dari mana saja? Jadi kami tadi menyerahkan untuk 7 ormas dengan total anggaran 415 juta rupiah. Mungkin untuk tahun depan akan lebih diperbanyak lagi Pak? Kalau keinginannya seperti itu, ini tinggal kemampuan daerah. Kemampuan bagaimana kita kalau memang bisa lebih bisa memanfaatkan, mengoptimalkan potensi yang ada di Nganjuk. Saya yakin PAD kita juga akan meningkat dan pastinya akan kita gunakan juga untuk banyak hal termasuk kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan. Pesan untuk organisasi yang menerima hibah Pak? Pesannya bahwa ini adalah uang dari rakyat, gunakan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Kalau untuk KPU yang diserahkan sudah berapa persen kira-kira? Sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri, KPU sudah kita lakukan kemarin di Bogor tanggal 9, karena di edaran terakhir tanggal 10 kita lakukan tanggal 9, itu sudah
sebesar 40% dari yang dilaksanakan, dan nanti sisanya 60% akan diserahkan di 2024. Diharapkan dengan bantuan hibah ini dapat menjadi motivasi kepada ormas lain untuk terus berbuat demi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Nganjuk. Tim Liputan, Toho TV.